Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan belajar tentang materi jujur, amanah dan istiqomah. Kita akan masuk kepada materi yang pertama, yaitu jujur. Ya, silakan diperhatikan gambar di dalam monitor Anda. Yang pertama ini terdapat gambar di atas, ada orang sementara berkumpul. Kedua juga sama. Kalau kita amati, kemudian kita hubungkan dengan kalimat atau kata jujur, kira-kira pesan apa yang bisa didapat dari gambar tersebut? Nanti silakan di komentar ya. Yang pertama sedang apa? Yang kedua juga apa? Hubungannya dengan jujur itu seperti apa? Nanti silakan dikomentari. Ya, sekarang kita akan melakukan pertanyaan reflektif untuk diri kita pribadi. Nanti diperhatikan pertanyaannya, kemudian silakan dijawab dalam hati kalian masing-masing. Yang pertama, pernahkah kamu berbohong? Yang kedua, kenapa kamu berbohong? Kemudian, sejak kapan kita atau kamu mulai berbohong? Siapa yang pertama kali mengajari kamu berbohong? Kemudian, pernahkah kamu mencontek dan mengapa? Nah, silakan dijawab dalam hati. Ini akan menjadi bahan refleksi untuk kita semua. Ya, silakan perhatikan gambar di sini. Ini adalah gambar tentang kantin kejujuran. Maksudnya di sini adalah kalau di sekolah kemudian kita terdapat program kantin kejujuran, kemudian kita masuk dalam kantinnya itu menyediakan segala bahan jualan, namun yang berbeda adalah tidak ada yang menjaganya, sehingga kita melakukan transaksi sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya adalah supaya membiasakan kita untuk jujur minimal dengan diri kita sendiri. Itulah tujuan dibuatnya kantin kejujuran. Kalau di sekolah ada kantin kejujuran, maka itu adalah proses pembiasaan untuk kita. Selalu jujur dan mulai dari sekarang. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan reflektif yang berikut. Sekarang setelah kita melihat kantin kejujuran tadi, kita melihat gambar yang sebelumnya, silakan menjawab dengan sendiri pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Bagaimanakah perasaan kamu setelah berkata jujur atau berbohong kepada orang lain? Bagaimana perasaan kamu jika orang lain tidak berkata jujur kepadamu? Bolehkah kita menyembunyikan kebenaran atas suatu hal yang kita sudah ketahui? Silakan jawab dalam hati kalian masing-masing, dan ini akan menjadi bahan renungan untuk diri kita semua. Sekarang kita akan membahas tentang krisis kejujuran. Kualitas dan tingkat kejujuran di Indonesia sangat rendah dan patut dipertanyakan. Berbagai perilaku ketidakjujuran dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah, mulai dari ruang lingkup pribadi kita sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, hingga pemerintahan. Oleh karena salah satu lembaga yang bernama KPK itu juga langsung memberikan motonya, berani jujur itu hebat. Artinya betapa pentingnya kejujuran dalam kehidupan. Ya, adapun krisis kejujuran yang terjadi di dalam masyarakat kita, yang pertama adalah berkata bohong. Yang kedua, mencontek atau plagiarisme. Yang ketiga, berlaku curang. Kemudian fitnah dan penipuan, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Walhasil, apabila kita melakukan sesuatu yang tidak jujur, salah satunya korupsi, maka akibatnya kalau di dunia pasti kita akan masuk penjara dan penyesalan pasti datang belakangan. Nah, sekarang kita akan melihat pertanyaan ini, kemudian kita refleksi diri masing-masing ya. Apakah ketidakjujuran adalah hal yang wajar?
Menurut kamu, apa yang menyebabkan ketidakjujuran itu merajalela? Apakah yang harus disalahkan atas perilaku ketidakjujuran? Silakan kita jawab dalam diri kita masing-masing. Sekarang, karena pentingnya kejujuran, apakah dalam Islam juga mengajarkan hal seperti itu? Mari kita lihat dalam dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya seorang pebisnis yang jujur lagi dapat dipercaya kelak akan dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi maksudnya ketika kita berperilaku jujur maka akan ditempatkan di tempat yang mulia, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjut dengan dalil yang lain dari Abdullah ibnu Mas'ud yang berbunyi an Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah rawahul Bukhari. Yang artinya dari Abdullah ibnu Mas'ud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Jadi kita mendapatkan keistimewaan dan juga ganjarannya kalau kita berbuat baik atau berbuat jujur itu adalah diberikan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat firman Allah juga. Kalau tadi dua hadis, sekarang firman Allah yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 42 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wala talbisul haq bil batili wa taktumul haq wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 42. Jadi dimaksudkan dalam ayat ini adalah tidak boleh kita mencampur adukan yang benar dan batil. Dan juga kebenaran itu tidak boleh disembunyikan. Sedangkan kita diketahui. Betapa pentingnya kejujuran sampai dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah atau manfaat kita jujur, yang pertama adalah mendapatkan kepercayaan dari orang. Yang kedua, mendapatkan banyak teman, ya, karena mereka senang dengan kita yang jujur. Kemudian mendapatkan ketentraman hidup, karena pastilah orang yang jujur tidak akan memiliki kesalahan terhadap orang lain. Kita akan masuk dalam materi berikutnya yaitu amanah. Amanah, komitmen, integrity, reliability, responsibility, trust, itu adalah kata lain dari amanah. Nah, silakan amati gambar tersebut. Gambar ini menjelaskan tentang apa? Silakan dicatat, diketik, kemudian dikirim di grup WA kita. Sekarang kita akan masuk dalam definisi amanah. Amanah artinya terpercaya atau dapat dipercaya. Amanah juga berarti pesan yang dititipkan dapat disampaikan kepada orang yang berhak. Amanah yang wajib ditunaikan oleh setiap orang adalah hak Allah seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lain-lain. Amanah berkaitan erat dengan tanggung jawab. Orang yang menjaga amanah biasanya disebut dengan orang yang bertanggung jawab. Sebaliknya, orang yang tidak menjaga amanah disebut orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi jujur dan amanah itu sangat erat kaitannya. Gambar ini adalah ilustrasi yang menggambarkan seorang anggota dewan atau wakil rakyat. Ketika dia menjadi wakil rakyat, diucapkan terima kasih oleh masyarakat. Dan namun tanpa mereka ketahui bersama bahwa adalah amanah dan tanggung jawab yang dipikul oleh beliau adalah amanah yang sangat berat, sangat besar. Adapun dalam Al-Quran An-Nisa ayat 58 dijelaskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim
innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Shadaqallahul azim. Sungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya ataupun yang berhak menerimanya. Kemudian dalam Quran Al-Anfal ayat 27 dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah kamu, sedangkan kamu mengetahui salahnya. Quran Surah Al-Anfal ayat 27. Ini juga dalam Al-Ahzab dijelaskan sesungguhnya kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan gunung. Tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu, dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Kalau kita tidak ketahui bahwa sebenarnya sungguh manusia itu amat zalim atau zolim dan amat bodoh, bahwa sebenarnya amanah itu sangat berat untuk kemudian orang amanah pasti akan dipercaya oleh banyak orang. Oke, macam-macam amanah. Yang pertama adalah amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanah ini berupa ketaatan akan segala perintah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dalam Quran Surah Al-Anfal ayat 27 sudah dijelaskan bahwa yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengkhianati Allah dan Rasul. Dan juga janganlah kalian mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepada kamu, sedangkan kamu mengetahui. Ya, amanah dari Allah itu apa? Salat, puasa, zakat, haji, sedekah, berkurban, dan lain-lain. Yang kedua, amanah itu terhadap sesama manusia. Amanah terhadap sesama manusia. Amanah ini meliputi hak-hak antar sesama manusia. Misalnya ketika dititipi pesan atau barang, maka kita harus menyampaikannya kepada yang berhak menerimanya atau kepada yang dituju. An-Nisa ayat 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Ya. Setiap dari kamu adalah pemimpin. Dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nah, sekarang kita melihat dari pemimpinnya amanah, terdapat sebuah hadis dari Ibnu Umar yang artinya dari Ibnu Umar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, yang ketiga adalah amanah terhadap diri sendiri. Amanah ini dijalani dengan memelihara dan menggunakan segenap kemampuannya demi menjaga kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan kebahagiaan diri. Hal ini dapat kita lihat dalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 8 yang artinya, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Ya, jalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Hikmah perilaku amanah yang paling pertama adalah pasti kita akan dipercaya orang. Ini merupakan modal yang sangat berharga dalam menjalin hubungan atau berinteraksi dengan sesama manusia. Mendapatkan simpati dari semua pihak, baik kawan maupun lawan. Hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu istiqomah. Ya, dalam Quran surat Fussilat ayat 30 dijelaskan bahwa artinya janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jaminan atau jannah
yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Ya, perhatikan gambar ini. Oke. Ya, keep istiqomah and Allah. Terus semangat dan tetap istiqomah ya dalam menjalankan perintah. Nah, kita akan masuk dalam definisi istiqomah. Istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakan. Dalam makna yang luas, istiqomah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan, membela dan mempertahankan keimanan dalam Islam dan keislaman, walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Artinya dia tidak akan goyah hanya dengan rayuan, gombalan, dan lain sebagainya. Dia tetap istiqomah. Seorang yang mempunyai sifat istiqomah bagaikan batu karang yang berada di tengah lautan, yang tidak bergeser sedikit pun meskipun dihantam oleh gelombang yang sangat-sangat besar. Nah, ini ada doa. Perhatikan gambarnya. Ya Rob, janganlah engkau palingkan hati ini setelah engkau beri aku hidayah. Sesungguhnya engkau maha pengasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir kepada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Surat Al-Ahqaf ayat 3. Nah, contoh istiqomah adalah tetap taat setelah Ramadan lewat. Orang ketika datang Ramadan, maka religiositasnya itu meningkat. Nah, kita akan melihat apakah dia istiqomah atau tidak, maka setelah Ramadan, maka akan terlihat siapa yang istiqomah dan siapa yang tidak. Al-Imran ayat 8 ini bentuk doa bisa kita panjatkan ketika kita setelah selesai sholat dan lain sebagainya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya, ya Rabb kami, janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sudah engkau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kami rahmat dari sisi engkau, karena sesungguhnya engkaulah maha pemberi karunia. Ini terdapat dua untuk diberikan ketetapan hati. Allahumma inni wa syukrik wa husni ibadatik. Nah, sekarang kita masuk pada hikmah perilaku istiqomah. Adapun hikmahnya adalah orang yang istiqomah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga dapat mengatasi rasa sedih yang menimpanya, tidak hanyut di bawah kesedihan dan tidak gentar dalam menghadapi kehidupan yang akan datang. Orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan di dunia karena ia tekun dan ulet. Dan orang yang istiqomah dan selalu sabar serta mendirikan sholat akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terima kasih. Kita sudah belajar tentang materi jujur, amanah, dan istiqomah. Insya Allah minimal ilmu yang akan kita dapatkan dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.